Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang terhormat Ketua PRM Pangen Juru Tengah Bapak Dr. Andes Rohani, yang insya Allah sudah 2 kali Pak kita ketemu waktu kegiatan di UMS. Yang terhormat Bapak Sidi Filianto SPD, segenap pengurus Takmir Masjid Al-Abrar, hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat fisiknya, sehat badannya, ditambah dengan sehat batinnya, sehat hatinya. Itu namanya sehat walafiat. Kemudian sehat tubuh kita ini, sehat badan kita ini, plus dengan sehat hati kita ini, dipermudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ta'lim ini. Insya Allah setiap langkah kaki Bapak Ibu sekalian itu bernilai ibadah. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumi faqad huzat lahu dunya bi azabiha. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang di pagi harinya merasakan nikmat aman, aman dari gempa, aman dari peperangan, aman dari berbagai macam bahaya, aman, pagi harinya aman, mu'afan fi badanihi, sehat badannya, sehat walafiat, indahu qutu yaumihi, kemudian pada hari ini dia mendapatkan makanan, tidak kurang dari yang namanya makanan. Maka faqad huizat lahu dunya bi hazafiha, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebagaimana tadi Ustaz Rohani menyampaikan kepada kita, mari kita buktikan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa sih syukur itu? Syukur itu adalah sarfun ni'am li ta'atillah, mentasarrufkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka li ta'atillah, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini dalam rangka bersyukur kepada Allah,
Syukur itu ada 3. Ada syukrun qalbiyun, syukur dengan hati. Hati kita bersyukur, alhamdulillah, masya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada bersama kalian itu sumber asalnya dari satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang ada pada diri kita ini, kita yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini bersyukur. Yang ada di daratan, Bapak Ibu, saya ini orang Sunda tapi sudah lama di Jawa, jadi bahasanya ganggi, Bapak Ibu. Ganggi. Logat Sundanya kadang hilang, tapi kadang muncul, gak terasa muncul. Apa yang ada di daratan, coba Bapak Ibu sekalian lihat nikmat Allah. Kalau saya dari Purwodadi, Sukomanah, pesawahan dihamparkan oleh Allah, padi menguning, kemudian dipanen oleh para petani, jadi beras, jadi padi, jadi nasi. Untuk siapa? Manusia. Di kebun ada pisang menguning, kemudian diambil untuk siapa? Manusia. Masya Allah, Bapak Ibu. Ada hewan-hewan ternak yang berkaki 2 maupun yang berkaki 4. Kambingnya gemuk-gemuk. Ditanya, wahai kambing, kenapa kok kamu gemuk? Kambingnya menjawab, karena engkau rawat hai manusia, dan ujung-ujungnya kau sembelih. Nanti dagingnya buat kamu juga, buat manusia. Masya Allah. Coba datang ke pantai, ke lautan, para nelayan mengambil ikan. Ikannya banyak. Kemudian nanti ikan itu untuk siapa ujung-ujungnya? Buat manusia. Masya Allah. Daratan, lautan, bahkan nikmatnya atas udara pun itu dimanfaatkan oleh manusia. Maka kita harus yakin, Bapak Ibu sekalian, hati kita ini meyakini bahwa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian lisan kita dengan mudahnya mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah sampai di sana? Sampai di sana saja syukur kita? Tidak. Kalau mengucapkan alhamdulillah mah siapapun mampu, siapapun bisa. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia ngaji, ditanya bagaimana kabarnya Bung, jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tetapi syukur lisan ini harus dibuktikan dengan syukrun bil jawarih, dengan anggota tubuh. Maka bagaimana syukurnya kaki? Dilangkahkan ke tempat pengajian, ke majelis ta'lim, thalabul ilmi, dilangkahkan ke tempat pekerjaan, mendapatkan ma'isyah yang halal. Itu syukur kaki. Bagaimana syukur tangan? Syukur tangan ini dipakai untuk melakukan, membantu, menolong orang. Bagaimana syukur mata? Nanti ditanya Bapak Ibu sekalian. Mata ditanya, telinga ditanya, semua ditanya kecuali mulut yang dikunci. Maka pembuktiannya apa? Maka marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada suri tauladan sejati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, Bapak Ibu. Contoh terbaik kita niku sinten? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu.
Dan insya Allah kita semua akan masuk surga. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak Bapak Ibu mau masuk surga? Kita harus semoga insya Allah. Kullu ummati tadkhuluna jannah, setiap umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya dengar hadis ini senang banget. Masya Allah, kita akan masuk surga. Kullu ummati tadkhuluna jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, senang kepadaku, cinta kepada sunnah-sunnahku, melaksanakan perintah-perintahku, dawuh-dawuhku, dakhala jannah, masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang mendurhakaiku atau ingkar kepada perintah-perintahku, faqad aba, maka sungguh dia sudah enggan. Dan orang yang enggan itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita termasuk hambanya Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita taat kepada Rasulullah, maka jaminannya kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Senang apa badan? Senang, alhamdulillah. Nah, bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana melaksanakan cinta kita kepada Rasulullah itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah kita mempelajari sirahnya, mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangannya. Dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah pasca Nabi Muhammad diangkat Rasul. Nabi Muhammad kan diangkat Rasul umur berapa Bapak? 40 tahun. Setelah itu menyebarkan Islam. Masya Allah. Sebelumnya di Mekah dulu. Dari umur berapa? 20. Yang beliau ajarkan di Mekah adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu bagaimana umat yang ada di Arab jahiliyah waktu itu oleh Rasulullah SAW dikenalkan, yaitu Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi yang tanamkan pertama adalah tauhid. Dan itu ternyata berat Bapak Ibu. Dakwah tauhid itu paling berat. Dakwah tauhid itu apa? Paling berat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan mentaatinya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah senantiasa sering bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Atau sallallahu ala Muhammad, atau salawat Bapak Ibu di dalam salat. Dalam salat niku wonten salawatipun nggih. Tahiyat awal wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian syahadatain, kemudian bunyi salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Salawat. Atau di luar salat. Di luar salat boleh enggak usah bersalawat? Boleh. Pagi hari 10 kali minimal. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, man shalla alayya, 1 kali bersalawat, sallallahu biha alaiha ashran, maka Allah akan membalas 10. Jadi kalau ibu baca Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad 10 kali, maka insya Allah akan dibalas berapa? 1 kali dibalas berapa? 10. Kalau 10 kali 100. Masya Allah. Dirutinkan. Ustaz, lebih banyak boleh nggak? Boleh. Mau seperempat harinya isi dengan salawat boleh. Mau setengah harinya isi dengan salawat boleh. Boleh. Kapan, di mana? Bisa sambil masak ibu-ibu sambil bersalawat. Saged apa badan? Sambil masak bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Daripada nyanyi yang enggak terhubung ke apa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian cara yang lain adalah dengan senantiasa melaksanakan wasiatnya. Melaksanakan apa? Wasiat. Apa wasiat Nabi sebelum beliau wafat? Yaitu as-salah. Itu hendaknya kita menjaga apa Bapak Ibu? Salat. Menjaga salat Bapak Ibu. Salat 1 hari 1 malam minimal berapa? 17 kali 17 rakaat ya. Sudah mantap 17 rakaat, Ustaz, saya menambah. Saya tambah 10 rakaat, boleh. Berarti berapa? 27. Apa yang 10 itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang pokok, yang penting. Maka dalam kajian fikih namanya salat sunnah rawatib muakkad. 10 rakaat itu kalau dilaksanakan, insya Allah ada jaminannya Allah bangunkan rumah di surga. Ada orang Badui. Orang Badui itu Bapak Ibu, kalau nanya suka lucu, tapi Rasulullah senang. Ya Rasulullah, batanya rumah di surga itu kayak apa? Tanya bata rumah di surga. Rasulullah menjawab, bata di surga itu terbuat dari intan berlian. Dari apa? Intan berlian. Rumah di surga itu jangan dibayangkan seperti rumah di dunia. Rumah di surga itu harum. Udaranya harum. Jangan dibayangkan kayak di mana? Kayak di dunia ini. Jadi yang namanya surga itu malah ain ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat. Belum pernah terlihat, belum terlintas di benak. Itu surga, rumah surga dan surga isinya. Cuman ada gambaran-gambaran. Cuman jelas beda Bapak Ibu ya. Beda. Surga dengan dunia ini kalau dibandingkan ya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tidak ada apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu memberikan rahmat 100 rahmat. Kemudian yang 1 diberikan di dunia ini. Jadi yang ada di dunia ini baru berapa? 1. Ini kenikmatan yang kita cari sekarang ini Bapak Ibu, itu baru nikmat
satu, rahmat Allah yang satu. Yang satu ini diperebutkan oleh miliaran manusia. Kan jumlah manusia miliaran nih. Oleh tumbuhan, oleh hewan, makhluk Allah yang ada di dunia memperebutkan rahmat Allah yang satu. Itu sudah luar biasa nikmatnya Bapak Ibu ya. Nah sisanya emang berapa? 99 rahmat itu nanti Allah berikan di surga. Masya Allah. Dan orang jarang memperebutkan nikmat yang 99 ini. Justru sekarang orang itu sikut kanan, sikut kiri, saling dendam, saling iri hati, peperangan dan lain sebagainya karena terpukau dengan nikmatnya dunia. Padahal nikmatnya dunia dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya Pak Bu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah maka Allah memberikan motivasi. Yo sholat 10 rakaat tambahan dari 17 rakaat berarti berapa? 27. Ustaz, saya pengen nambah, jangan 27 rakaat, tambah lagi boleh. Tambah apa Bapak Ibu? Tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lailnya berapa? 11 insyaallah. 11 rakaat berarti berapa itu? 38. Dulu kata Ustaz Harintoyo almarhum, kalau bisa ya sekelas Ustaz itu paling tidak ya 40 rakaat Ustaz. 2 rakaatnya tambah duha ya Pak. Salat duha. Artinya apa inilah salat Bapak Ibu? Karena salat ini adalah merupakan barometer Bapak Ibu sekalian. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah, amal pertama yang nanti akan ditanya di hari kiamat adalah salat. Amal pertama yang nanti akan ditanya pertama kali di yaumil hisab adalah apa? Salat. Maka salat ini menjadi barometer Bapak Ibu. Salatnya berjamaah bagi laki-laki supaya menjadi laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki berjamaahnya di rumah berarti laki-laki yang solehah. Jamaahnya di rumah. Makmurkan masjid insya Allah. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Di masjid ini penuh dengan rahmat Bapak Ibu. Kenapa penuh dengan rahmat? Lawang masuknya aja Allahumma inni as'aluka rahmat. Ya Allah, hamba memohon rahmat. Maka di masjid ini ada juga para malaikat. Sekarang ini ada malaikat Bapak Ibu. Banyak, cuma kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat. Malaikat itu gaib, tidak bisa kita lihat. Allah gaib, malaikat gaib, sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh panca indera. Tapi ada, dan menurut hadis Rasulullah, barang siapa yang berkumpul di satu majelis, maka nanti para malaikat pun akan berkerumun di dalamnya. Kemudian dia pun akan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada majelis yang ada di sini. Itu para malaikat seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah untuk salat ini kita perbaiki. Salat itu adalah ibadah yang terus-menerus kita ulang. Sekarang subuh, besok subuh, lusa subuh, terus kita akan melaksanakan salat subuh. Gitu. Duhur terus kita laksanakan, asar terus kita laksanakan. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan salat secara istiqomah. Apalagi Bapak Ibu kalau lihat wajahnya sebentar lagi sudah mau pergi ke Sukabumi. Tahu Sukabumi Bapak Ibu? Dekat kampung saya Sukabumi.
Ini kita berada di akhir tahun. Tahun berapa? 2021. Sebentar lagi kita masuk 2022. Tidak terasa. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti tahun, berganti bulan, bulan berganti tahun. Tentunya sebentar lagi kita memasuki tahun 2022. Bertambah umur itu bukan berarti bertambah sesungguhnya, tetapi sesungguhnya adalah tapi tetap kita berdoa, ya Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkanlah umurku. Apa ada yang berdoa, ya Allah, pendekkanlah umurku? Watan apa wadan? Ibu umurnya sudah 70 tahun. Bah, doanya apa? Mudah-mudahan umurku panjang. Sudah 70 tahun, tetap minta umurnya apa? Panjang. Allahumma tawwil umurana wa sahih azadana, sehatkanlah badan kami, wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzaqana. Masyaallah, doanya boleh. Justru kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, Pak. Orang yang tidak berdoa kepada Allah tandanya dia sombong, kayak nggak butuh Allah. Kita itu yang butuh kepada Allah. Maka setelah sholat dilaksanakan, kita berzikir ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu, merintih, curhat, yang paling nikmat itu kepada Allah. Kalau curhat kepada manusia boleh, cuman belum tentu menyelesaikan masalah. Coba kalau Bapak Ibu ada masalah, angkat tangan, kemudian mengadu kepada Allah. Boleh dengan bahasa Al-Quran, Rabbana, 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 ya Allah, ya Allah. Boleh dengan pakai bahasa hadis, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh juga dengan bahasa daerah. Saya juga kadang-kadang diselingi dengan pakai bahasa Sunda, Bapak Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan si abdi, ya Allah, pakai bahasa Sunda. Asal Bapak dan? Boleh Bapak Ibu. Bahasa semut saja Allah tahu. Ustaz, saya berdoa gimana? Pakai bahasa Al-Quran nggak bisa, bahasa hadis nggak bisa. Kalau pakai bahasa Jawa bagaimana? Batan apa? Ya Allah, boleh saya kula nyuwun pangapunten saged mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya, suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan orang tuanya, saling mendoakan. Itu bagus. Kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itulah merupakan otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itulah senjatanya orang beriman. Berdoa. Bahkan sholat itu pun artinya doa, Bapak Ibu. Sholat itu artinya, definisinya itu adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. Ustaz, kok bisa salat dikatakan doa? Ya, karena bacaan salat itu adalah apa? Doa. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Itu kan doa. Atau ibu pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan itu apa? Doa. Baca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah juga itu adalah doa. Ujungnya waladhdallin. Apa? Amin. Al-Fatihah juga adalah doa.
kemudian ruku juga doa, iktidal bacaan iktidal doa, duduk di antara dua sujud juga doa, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba. Ya Allah, cukupilah hamba. Ya Allah, kasihanilah hamba. Ya Allah, berikanlah rizki kepada hamba. Jadi bolak-balik minta rizki, Bapak Ibu. Salat itu bolak-balik minta apa? Rizki. Ada kalimat warzuqni, warzuqni. Jadi insya Allah salatnya rapi, rizkinya lancar. Habis salat minta rizki lagi. Ditanya, kamu kok bolak-balik minta rizki? Kan tadi sudah dalam salat. Kapan? Tadi. Ada kalimat warzuqni. Oh iya, nggak paham artinya. Masya Allah, Bapak Ibu. Dan dalam sholat itu ada satu rukun, ada beberapa rukun dan ada bacaan yang menjadi rukun dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu suratul Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah itu merupakan apa, Bapak Ibu? Rukun, nggak boleh ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya harus bagus, Bapak Ibu. Harus fasih. Belajar ada sama Ustaz. Di sini banyak Ustaz, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Minimal begitu Bapak Ibu ya. Baca Al-Fatihahnya harus betul. Karena itu adalah apa? Rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan menyebabkan sholatnya tidak apa? Tidak sah. Bismillah. Diawali dengan basmalah. Hukum membaca basmalah dalam sholat itu ada. Dalam sholat itu wajib, Bapak Ibu. Hukum membaca basmalah itu ada 4. Yang pertama wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah. Ada 4. Baca basmalah yang wajib yaitu dalam suratul Fatihah, karena itu bagian daripada apa? Surat Al-Fatihah. Jadi harus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ustaz, kalau saya ke Mekah, ke Madinah kok nggak ada basmalahnya? Ibu pernah umroh, pernah haji. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok basmalahnya orang lagi? Nggak sah sholatnya, nggak ada basmalahnya. Jangan salah Bapak Ibu. Itu dibaca basmalahnya tetapi secara apa? Sir. Cara membaca basmalah di dalam Al-Fatihah itu ada 2. Boleh secara sir, boleh secara jahar. Kalau di masjid ini kan sir, bacanya apa? Sir. Kayak di Mekah, Madinah. Jangan sampai salah. Saya kan di masjid juga, tapi masjidnya masjid umum. Saya imam juga di sana. Kalau sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya masyarakat protes Bapak Ibu. Wah, gak ada basmalahnya gimana? Yang protes kiainya. Kiainya protes sama saya. Gimana ini kok gak ada basmalahnya Ustaz?
Ini Pak, kan Bapak pernah ke Mekah, ke Madinah? Iya, ada basmalahnya? Nggak ada. Itu dibaca Pak. Riwayatnya begini. Tapi di sini kan orang awam, nanti rame. Terus, ya makanya saya terangkan. Mari kita ngaji bersama, saya terangkan. Kan kita tidak mungkin jadi orang awam terus. Masa sih jadi orang awam selama-lamanya? Kita itu harus cerdas. Harus cerdas. Kalau ada sedikit perbedaan itu hal yang biasa. Harus cerdas. Siapa yang mencerdaskan? Ustadznya, kiainya. Oh, setelah itu alhamdulillah sekarang ada masalah Pak. Imam mau jahar Mesir nggak masalah. Nah, di dalam hadis dikatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap perkara yang penting, dzibali yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu adalah buntung, maka itu adalah tidak berkah, maka itu adalah tidak sempurna. Jadi segala perbuatan itu harus diawali dengan apa Bapak Ibu? Bismillah. Minum diawali dengan apa Bapak Ibu? Bismillah. Alhamdulillah. Mau pergi ke sawah baca bismillah. Mau pergi ke pasar baca bismillah. Mau kemana? Mau melakukan aktivitas apapun, maka diusahakan dengan kalimat bismillah supaya apa? Pekerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang petani berangkat ke sawah tanpa mengucapkan basmalah, buntung pekerjaan. Artinya apa? Dia hanya mendapatkan keuntungan duniawi, nyangkulnya, nyari ma'isyahnya, hanya mendapatkan insentif gaji dunia saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika seorang petani itu berangkat ke sawah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, atau minimal bismillah, maka insya Allah setiap langkahnya, cangkulannya, keringatnya, selain mendapatkan ujroh urusan dunia, dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak pakai bismillah itu tidak sempurna. Segala sesuatu harus pakai basmalah, bismillah. Bahkan ada para ulama mengatakan bismillahnya setiap saat. Minum, awalnya bismillah. Bismillah. Minum lagi, bismillah. Ya sudah, minum itu ada yang mengatakan bismillah supaya semakin berkah. Ini contoh saja Bapak Ibu, bukan karena harus ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Masya Allah Bapak Ibu, kalau paham artinya daripada suratul Fatihah, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah, kepunyaan Allah. Rabb itu hartosipun Allah, Tuhan yang mengatur, Allah Tuhan yang memberi nikmat, Allah Tuhan yang menjaga. Makanya ketika doa pasti banyaknya diawali dengan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana hab lana. Pokoknya doa itu kebanyakan diawali dengan kalimat apa? Rabbana. Alhamdulillah ya Rabb. Rabb itu kalimat tauhid Bapak Ibu. Rabb itu Allah yang menjaga, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan.
alamin ingkang mangarani sedaya alam. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadahnya kepada Allah dan mohon pertolongannya pun kepada siapa? Allah. Jangan sampai salah. Ibadah kelihatannya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada dukun. Wonten apa betul? Kata ini namanya melanggar tauhid. Maka ada nanti 20 perkara yang membatalkan tauhid. Itu jangan dikupas Bapak Ibu. Biasanya dikupas kan hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan haji. Jarang dikupas hal-hal yang membatalkan apa? Tauhid. Itu penting. Kenapa? Karena tauhid itu sumber keselamatan Bapak Ibu. Kita insya Allah akan masuk surga kalau tauhidnya benar, tauhidnya lurus, insya Allah kita masuk surga. Maka tadi kalimat man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku. Ingat, pertama kali yang diterangkan, yang didakwahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Tauhid sebagai pondasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampun jam 5. Diakhiri sama tanya jawab atau benar? Biasa betul. Ada yang mau tanya, monggo. Boleh Bapak Ibu kalau ya tanya. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah doa. Ada kiai yang mengatakan kita doa dosa minta masuk surga, tapi kita doa jangan masuk neraka. Karena inna dina indallahi Islam, segala agama Islam di sisi Allah. Apakah itu betul? Berdoa, ada seorang ustaz yang mengatakan sebaiknya doa nggak usah minta masuk surga, tapi jangan masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Ya, kita kembalikan kepada sumbernya, bukan kata ustadznya, tapi kita kata kiainya. Tapi menurut sumber Al-Quran dan As-Sunnah, dalam sebuah hadis dikatakan diperbolehkan kita meminta surga Firdaus. Surga Firdaus. Bahkan kalau dalam taraweh kadang-kadang di masjid suka dibacakan Allahumma inni as'aluka jannah. Betul nggih? Allahumma inni, Allah inni sesungguhnya hamba, as'aluka memohon kepadamu al-jannah surga, wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api. Jadi boleh Pak? Boleh. Jadi meminta surga boleh, meminta terhindar dari neraka pun boleh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ibu-ibu monggo. Jadi memang sebaiknya pengajian itu Bapak Ibu biar tidak didominasi oleh ustaz. Kalau ada yang kurang pas, jamaahnya boleh klarifikasi, boleh. Jamaahnya boleh bertanya, boleh. Boleh seperti itu. Karena agama itu sifatnya ilmu yang ilmiah. Ilmiah itu bisa dicerna dengan akal sehat. Karena Islam itu tadi katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-Islam. Kemudian Allah menjadikan kita makhluk fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Salah satu yang membedakan kita dengan hewan, kita diberikan apa? Akal.
Maka akal ini digunakan untuk berpikir, akal ini digunakan untuk merenung, sehingga kita beragama Islam ini benar-benar lahir, timbul dari sebuah keyakinan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benar mudah-mudahan datangnya dari Allah. Kalau ada salah itu dari kekhilafan atau kekurangan ilmu saya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.